Ia tahan dengan atmosfer menyeramkan yang mengelilinginya. Waktu itu saya pernah tinggal di sana cuma beberapa bulan. Setelah ada yang meninggal, kami mulai dengar langkah kaki di malam hari. Pintu kamar diketuk, tapi nggak ada siapa-siapa. Saya langsung pindah, nggak kuat sama suasananya. Di pinggir Cikarang tersembunyi sebuah bangunan yang sudah puluhan tahun kosong dan terlupakan. Warga setempat menyebutnya kontrakan 1000 pintu. Rumah ini berdiri sunyi, penuh misteri dan cerita horor yang tak terungkap. Mereka yang pernah tinggal di sini hanya membawa pulang ketakutan dan teror. Kisah kontrakan ini mulai menyebar terutama setelah peristiwa mengerikan terjadi di dalamnya. Peristiwa yang merubah hidup siapapun yang pernah menjajakan kaki di sana. Konon kontrakan ini dulu merupakan rumah seorang pengusaha kaya yang ingin membangun impian keluarga di Cikarang. Rumah megah ini memiliki puluhan kamar, lengkap dengan pintu-pintu besar yang berjajar rapi di sepanjang lorong. Namun kebahagiaan keluarga ini tak berlangsung lama. Sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa seluruh anggota keluarganya, meninggalkan rumah tersebut tanpa penghuni. Setelah kecelakaan itu, rumah ini dibeli dan diubah menjadi kontrakan murah. Para perantau mulai berdatangan, tertarik oleh harga sewa yang sangat terjangkau. Namun tak butuh waktu lama hingga masalah mulai muncul. Suara-suara aneh mulai terdengar, langkah kaki di malam hari, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Penghuni mulai mengalami mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Dan beberapa dari mereka mengaku melihat sosok misterius berkeliaran di lorong. Teror semakin nyata ketika sebuah tragedi kelam terjadi. Pada suatu malam, terdengar suara jeritan keras dari salah satu kamar. Esok harinya, seorang penghuni ditemukan tewas dengan luka-luka mengerikan. Warga menduga ada sesuatu yang jahat menghuni rumah itu. Setelah kejadian tersebut, para penghuni mulai meninggalkan kontrakan satu persatu. Ia tahan dengan atmosfer menyeramkan yang mengelilinginya. Waktu itu saya pernah tinggal di sana cuma beberapa bulan. Setelah ada yang meninggal, kami mulai dengar langkah kaki di malam hari. Pintu kamar diketuk, tapi nggak ada siapa-siapa. Saya langsung pindah, nggak kuat sama suasananya. Sejak pembunuhan itu, kontrakan ini ditinggalkan begitu saja. Sudah lebih dari 10 tahun, rumah ini tak berpenghuni, membiarkan alam mengambil alih. Namun, kisah-kisah tentang tempat ini masih terus menghantui warga sekitar. Banyak yang percaya bahwa arwah-arwah yang terperangkap di sana belum bisa tenang. Ada satu cerita yang terus berdebar di antara warga, bahwa setiap pintu di rumah ini terhubung ke dimensi lain. Mereka yang berani membuka salah satu pintu mungkin akan tersesat dalam dunia yang tidak mereka kenali, dunia yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Beberapa saksi mengaku mendengar bisikan dari balik pintu, seolah-olah ada yang menunggu di baliknya. Kontrakan ini lebih dari sekedar rumah kosong. Itu adalah gerbang ke dunia lain. Dan setiap pintu di sana bisa membawa kita lebih dalam ke kegelapan yang tak terjelaskan. Warga yang tinggal di sekitar kontrakan 1000 pintu sering melaporkan penampakan sosok bayangan yang berdiri di depan jendela. Mereka juga mendengar suara langkah kaki di malam hari. Meskipun rumah tersebut sudah lama tak berpenghuni, ada yang pernah mengaku melihat sosok wanita bergaun putih yang melayang di depan pintu, menatap dengan tatapan kosong. Cerita-cerita ini semakin memperkuat mitos bahwa kontrakan 1000 pintu bukan hanya bangunan tua biasa.
ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menakutkan dari yang terlihat di permukaan. Meski sudah lebih dari 1 dekade sejak tragedi terakhir di kontrakan 1000 pintu, tempat ini masih menyimpan banyak misteri. Banyak yang berusaha mengungkapkan kebenaran di balik rumah ini, namun selalu ada sesuatu yang mencegah mereka. Apakah Anda berani untuk mencari tahu sendiri? Ingat, tidak semua pintu sebaiknya dibuka. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk lebih banyak cerita horor dan misteri di seluruh penjuru Indonesia dari Mystic Line. Sampai jumpa di video berikutnya jika kalian masih berani.